Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 102. Ketemu Johan. Randi duduk di meja kerjanya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengetahui informasi dari Andre. Ia mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Bagaimana ceritanya Amira bisa melarikan diri? Randi memandang layar ponselnya. Ia akhirnya menghubungi nomor ponsel Julian untuk memberitahukan hal tersebut. Halo, jawab Julian ketika mengangkat sambungan telepon dari Randi. Halo Pak Julian, saya ingin memberitahukan tentang Amira, jelas Randi. Apakah wanita itu sudah ditangkap? Julian bertanya dengan tidak sabar. Amira belum tertangkap dan dia melarikan diri, jelas Randi. Julian kaget ketika mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Randi. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bukankah orang-orangku sudah mengawasi apartemen itu? Julian sangat marah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Randi. Bila Amira melarikan diri, itu artinya keluarganya dalam bahaya. Julian sangat mencemaskan Leni dan juga mamanya. Leni yang merupakan sekretaris Julian sudah menjadi target Amira selanjutnya. Hal itu terlihat dari CCTV ketika Amira berencana untuk menghabisi Leni. Bersyukur pada waktu itu Julian kembali ke kantor sehingga gadis yang menjadi sekretarisnya itu dapat selamat dari tangan Amira. Randi hanya diam ketika mendengar pertanyaan Julian. Dirinya tidak tahu harus memberikan jawaban apa kepada Julian. Randi sudah disibukkan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Julian kepadanya, dan dia juga harus disibukkan dengan permasalahan Amira seperti ini. Saya juga belum tahu bagaimana ceritanya Amira bisa melarikan diri. Namun, saya ingin meminta bantuan pengawal pribadi Pak Julian untuk mencari Amira sekarang, pinta Randi. Julian menganggukkan kepalanya. Aku ingin kamu urus saja permasalahan ini, karena aku masih memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah Leni. Sekarang, Leni dalam keadaan aman bersama denganku. Namun bagaimana bila nanti dia kembali ke rumah kontrakannya, ungkap Julian. Sebaiknya, Anda harus melindungi Leni dan juga keluarganya, Pak, karena kita tidak tahu keberadaan Amira saat ini, saran Randi. Ya sudah, aku ingin kamu urus semuanya. Aku sudah pusing memikirkan ini semua. Bila memijat pelipis keningnya yang terasa begitu sangat pusing. Permasalahan yang dihadapinya belum juga selesai. Ternyata, permasalahan ini lebih rumit daripada apa yang dibayangkannya. Julian tidak percaya bahwa Amira masih bisa meloloskan diri dari pantauan orang-orang yang sudah dikirimnya untuk mengawasi Amira. Julian salah karena menganggap Amira begitu mudah untuk ditangkap. Baik Pak, jawab Randi yang memutuskan sambungan telepon. Ya ampun, kenapa itu orang liar sekali? Dia sungguh membuat pekerjaanku semakin banyak. Randi memijat pelipis keningnya. Dengan melarikan dirinya Amira, itu artinya pekerjaannya bertambah. Setelah menghubungi Julian, Randi menghubungi kepala pengawal Julian. Ia memerintahkan kepala pengawal itu untuk segera mencari keberadaan Amira. Randi menyiapkan barang-barangnya untuk segera berangkat ke kantor polisi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andre, sapa Randi ketika dirinya masuk ke ruangan sahabatnya itu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Wakil Direktur. Andre tersenyum memandang sahabatnya. Saat ini, sahabat terlihat begitu sangat gagah. Wajah tampan sahabatnya terlihat semakin keren, dengan setelan jas yang begitu sempurna melekat di tubuh Randi. Randi tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Bagaimana dia bisa lari? Randi bertanya ketika sudah duduk di depan Andre. Kami datang ke sana,
Sepertinya dia baru melarikan diri. Waktu itu orang tuanya mengatakan bahwa Amira ada di kamarnya, dan mereka juga menjelaskan kalau Amira itu sedang ada di dalam kamar. Aku percaya dengan ucapan orang tuanya, karena terlihat orang tuanya jujur ketika menjelaskan tentang hal itu, jelas Andre. Randy diam saat mendengar penjelasan dari sahabatnya. Bahkan, orang tuanya mengatakan bahwa mereka baru saja meletakkan makanan dan minuman di dalam kamar Amira. Saat aku melihat nasi dan minuman yang mereka letakkan di dalam kamar tidak tersentuh sama sekali. Begitu semua bukti serta informasi kami dapatkan, kami dari pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan secara diam-diam. Namun ternyata para wartawan sudah lebih dulu menghebohkan tentang kejadian ini di media. Andre berkata dengan sangat kesal. Sekarang, apa orang tuanya masih ada di sini? Tanya Randy. Ia ingin bertanya secara detail kepada kedua orang tua Amira. Orang tuanya masih ada di ruangan interogasi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, jelas Andre. Aku ingin bertemu dengan orang tuanya, pinta Randy. Mari, aku antar. Andre beranjak dari duduknya. Bagaimana kabar ibu? Tanya Andre. Ia begitu ingat suatu dirinya SMA, ibu Randy selalu menitipkan lauk untuknya. Alhamdulillah, baik dan sehat, jawab Randy. Aku begitu ingin bertemu dengan ibu. Aku baru saja ditempatkan di sini, dan sampai saat ini aku belum sempat bertemu dengan ibumu, ucap Andre. Datanglah ke rumah bila tidak sibuk. Ibu juga selalu tanya kamu, jawab Randy. Apa kamu masih tidak ingin memiliki ayah baru? Tanya Andre. Randy tertawa saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Ibu sepertinya tidak mau. Sebenarnya aku kasihan lihat ibu yang tidak pernah menikah lagi setelah ditinggal oleh ayah. Bila memang ibu punya suami lagi, aku tidak akan melarang, ucap Randy. Apa kamu ingin aku mencarikan ayahmu? Tanya Andre. Randy menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh dia. Lagi pula dia bukan orang tua yang baik yang harus aku cari. Sepertinya aku hanya menghabiskan waktu bila harus mencarinya, ungkap Randy. Randy sama sekali tidak berniat untuk mencari keberadaan ayah kandungnya. Baginya, memiliki seorang ibu saja sudah cukup membuat dirinya bahagia, karena sejak lahir hanya ibunya lah yang dia punya. Andre menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan sahabatnya. Mereka berjalan menuju ke ruangan interogasi yang berada di ruangan bagian belakang. Randy masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat pasangan suami istri yang berusia sekitar 50 tahunan yang saat ini sedang duduk di depan seorang pria yang memakai baju putih. Ini adalah Pak Randy, orang kepercayaan Pak Julian. Andre beritahu rekannya yang saat ini sedang menginterogasi Johan dan juga Fanny. Saya sudah mengumpulkan berbagai informasi dari Pak Johan dan juga Ibu Fanny. Anda boleh melakukan pertanyaan apa saja yang ingin Anda tanyakan, ucap pria yang sudah melakukan interogasi selama 2 jam terhadap Johan dan istrinya. Baiklah, terima kasih, jawab Andre. Pak Johan dan Ibu Fanny, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan lagi nanti. Namun Anda silakan berbicara dulu dengan Pak Andre dan juga dengan Pak Randy, ucap petugas tersebut. Johan menganggukkan kepalanya. Kita berbicara di sofa saja ya Pak, biar lebih santai, ajak Andre. Johan menganggukkan kepalanya. Ia berpindah duduk di sofa yang ada di dalam ruangan tersebut bersama dengan istrinya dan juga Randy. Randy memandang pria yang duduk di kursi yang ada di depannya. Melihat wajah pria itu terlihat begitu sangat kacau. Begitu juga dengan istrinya yang tidak ada henti-hentinya menangis. Pak Johan, apa kabar? Kita sudah pernah bertemu saat pesta pernikahan Amira dan juga Pak Julian. Apa Pak Johan ingat saya? Tanya Randy.